Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat terindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Kembali lagi bersama acara Mozaik Keluarga bersama saya Lorencia Lisa. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Ibu Mia Syaneta dan juga ada Mario. Jadi hari ini tema topik pembicaraan kita adalah me time dalam hubungan keluarga, dalam hubungan perkawinan. Seberapa penting sih? Karena ini topik yang lagi hot-hotnya nih, Bu Syan dan Mario, yang dibicarakan di lingkup pertemanan saya gitu ya. Jadi curhatannya datang dari salah satu teman wanita saya, sebut saja namanya Tina. Jadi Tina ini sudah sekitar 5 tahun lebih lah ya, 5 tahun ke 6 tahun perkawinan, di mana dia merasa suaminya tidak memberikan dia kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Padahal permintaan dia sebetulnya nggak aneh-aneh sih. Misalnya dia pengen kursus masak yang mungkin kan akan memakan waktu cukup lama gitu ya. Bisa jadi setengah hari atau seharian, tapi suaminya tuh nggak pernah ngasih. Itu di weekend. Itu di weekend kebetulan. Tapi ketika dia misalnya mau pergi keluar rumah pada saat weekdays, itu tuh suaminya juga nggak ngasih. Nggak boleh. Apalagi kalau misalnya terlalu lama atau di atas 1 jam gitu. Dua-duanya kerja juga itu. suami Dua-duanya memang istrinya kebetulan tidak bekerja. Oke. Istrinya diminta untuk jaga anaknya di rumah. Suaminya selalu salah satunya mempergunakan anak sebagai alasan bahwa kamu nggak boleh kemana-mana karena ada anak kamu dan segala macam gitu. Tapi sebetulnya support system mereka juga udah oke di rumah. Anaknya bisa kok ditinggalin untuk beberapa jam sementara istrinya bertemu teman-temannya atau istrinya kursus masak dan sebagainya gitu. Tapi suaminya tuh nggak pernah mau kasih. Awal pernikahan dia ngerasanya suaminya justru sangat amat romantis nih, Bu Syan sama Mario. Karena kesannya kan nggak mau pisah ya. Iya. Apa-apa maunya bareng dan kesannya suaminya Iya. mau nemenin dan segala macam. Tapi makin lama ketika dia ngelihat dari sisi practicality, justru jadinya nggak praktis. Apa-apa Iya, suaminya nggak ngasih atau apa-apa harus nunggu weekend ketika suaminya ada di rumah. Contohnya tadi yang kursus masak kan nggak mungkin ya suaminya juga ikutan kursus masak betul. gitu. Jadi dia bertanya, dia sebetulnya juga bertanya kepada teman-teman lain ya, apakah suami-suami kita, suami-suami teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, dan apakah ini tuh sebenarnya wajar nggak sih kalau suaminya tuh sebegitu mengekang dia di dalam hidup pernikahan gitu. Ya. Jadi pernah Jadi, ada ya, pengalaman gitu? Di Ada antara beberapa teman? teman-teman ya, bahkan ada yang sampai dia ini sebelum menikah ini suka solo traveling. Terus karena udah menikah, belum punya anak sih, tapi Iya. tetap dia ini selalu ngomong, si cewek juga kangen pengen solo traveling. Tapi suaminya diajak nggak? Enggak, namanya juga solo traveling gitu. Dia sampai nanya, ya ini kan waktunya saya buat saya sendiri gitu. Tapi udah ada suami, apakah itu boleh nggak ya gitu punya me time ini? Karena buat mereka ini kadang-kadang sangat penting. Even kayak dia itu nggak mau kayak udah deh pengen waktu di luar rumah, nggak ada siapa-siapa, hanya saya sendiri gitu. Apa yang saya suka. Salah nggak sih? Ya, ini ada dua case ya, dua Iya. kasus ya.
tapi sama-sama menyangkut kebutuhan untuk me time. Iya. Kalau tadi ditanya me time itu seberapa pentingnya sih dalam perkawinan? Buat saya itu penting banget. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena perkawinan itu adalah dua individu yang bersatu. Dua individu dengan latar belakang yang beda banget. Ya. Hobi mungkin beda, Ya. ya kebiasaan yang beda gitu. Nah, harusnya memang disadari dalam perkawinan itu tetap perlu memberikan me time pada pasangan kita. Ya. Tetap perlu. Nah, kenapa? Karena seseorang itu perlu space juga untuk dirinya sendiri, perlu ruang untuk menjadi dirinya sendiri, menikmati dirinya dengan hobinya, dengan kesenangannya. Jadi itu penting, baik buat pihak pria maupun wanita. Pria pun perlu gitu. Cuma sekarang tadi ada dua hal yang berbeda. Yang satu tadi kan kita bahas satu-satu ya. Iya. Yang satu tadi kepingin masak gitu. Ibu rumah tangga sehari-hari sudah uplek lah di rumah, yang betul. ngurus anak dan sebagainya. Dia perlu sesekali lah dia punya waktu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, sebetulnya support sistemnya kan tadi dibilang sudah ada, mungkin ada pembantu yang sudah bisa dipercaya. Ya. Kenapa nggak boleh gitu? Itu agak salah juga ya. Jadi menurut saya sebetulnya bicaralah dengan suami gitu loh, tunjukkan bahwa aku juga perlu gitu, aku kepingin banget bikin makanan yang pilihlah yang mungkin masakan yang kira-kira suaminya suka. Masuknya dari situ gitu. Ini ada kursusnya, boleh nggak aku ikut? Jelasin. Ya. Ini weekend, tapi butuh waktu berapa jam? Masakan nggak ada simsalabim gitu ya. Butuh waktu berapa jam? Tapi ada baiknya istri itu tidak minta izin saja, tapi sudah menjabarkan. Misalkan nanti jam segini aku udah siapin makanan buat si anak kita ini. Nanti aku udah kasih tahu Mbak jam segini gini. Jadi seolah-olah tidak akan ada yang berubah kalau dia pergi sebentar untuk izin untuk kursus masak gitu loh. Bahwa semuanya itu terkontrol. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan sehingga suaminya nggak ada alasan kan kamu harus urus anak gitu. Jelasin juga ke suami bahwa aku perlu deh untuk refreshing untuk diriku dan aku kan nggak kemana-mana. Dan pada saat me time itu hendaknya istri bisa dihubungin gitu loh. Jadi misalkan gini, nanti aku mungkin nggak bisa terima telepon, tapi kalau kamu chat mungkin aku bisa balas gitu loh. Jadi nunjukin bahwa hubungan itu tetap ada gitu loh. Komunikasi tidak tiba-tiba hilang. Jadi sekali lagi ada baiknya gitu, tunjukkan gitu bahwa misalkan ini loh, walaupun aku akan kursus tapi anakku tuh sudah akan beres karena aku sudah siapin bla 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 kayak gitu. Nah, sebaliknya istri juga bilang misalkan suaminya ada reuni, ada apa gitu ya, kasihlah kesempatan atau suaminya pingin nonton sepak bola misalkan. Ya, atau pingin ngopi dengan temennya sesekali, itu juga sebaliknya diizinkan gitu loh. Jadi misalkan kamu nggak kepingin ketemu sama teman-temanmu sekolah gitu loh. Kan kita nanti juga semakin kita tua, kita semakin butuh teman. Anak-anak akan meninggalkan biasanya orang tuanya gitu. Jadi di encourage juga suaminya, tapi juga ditunjukkan bahwa aku pergi ini bukan untuk foya-foya yang nggak jelas ngabisin duit gitu misalkan. Itu satu di kasus itu. Jadi bicarain baik-baik. Nah, kalau nanti sudah pulang gitu ya, kan mungkin biasanya bawa hasil, tunjukin suaminya, dan itu dipraktekin gitu loh. Jadi lain kali supaya suaminya itu ngerasa ada hasilnya nih. Oh ternyata oke, dia benar-benar dia beneran kursus ya. Dan tujuannya untuk menyenangkan keluarga gitu loh. Nah terus kadang nggak harus pergi kalau dia butuh waktu sendiri gitu. Misalkan, Pak boleh nggak aku lagi bete banget gitu ya. Aku pingin misalkan nonton
film gitu ya, film sendiri di nonton TV gitu loh, bukan pergi ke bioskop. Kalau misalkan dia mau gitu, ajaklah suami gitu, tapi jangan selalu mengajak anak gitu loh. Jadi me time itu dia bisa menikmati kebersamaan dengan suami, tapi dia juga enjoy karena dia juga misalkan kepingin nonton satu film dan suaminya nemenin gitu loh. Karena memang biasanya kalau udah ibu rumah tangga susah ya kalau mau nonton, masa nonton sendiri gitu. Nah, kalaupun dia nontonnya bareng temen, ada temen ceweknya mau bilang gitu loh, tapi jauh-jauh hari gitu. Jadi jangan dadakan-dadakan gitu. Nah, sebaliknya perlu ditekankan juga, misalkan kasih contoh, misalkan gini suaminya gitu loh. Kalau anaknya ganggu, kamu jangan ganggu papa. Papa tuh lagi kepingin misalkan main game kayak apa kayak jangan ganggu papa, sehingga si suami ini dapat pembelajaran secara tidak langsung bahwa istrinya menghargai me time-nya gitu loh. Jadi itu harus dikasih contoh juga gitu. Jadi dan itu juga tidak adil ya. Walaupun ibu rumah tangga berat loh. Jangan dipikir ibu rumah tangga ibu itu rumah tangga berat. nggak kerja. Iya. Justru kerjaannya itu 24 jam ya. Betul. Jadi itu salah besar kalau dipikir yang capek hanya suami gitu loh. Aku perlu refreshing deh. Aku lagi bete, aku lagi lelah banget. Aku izin dong, aku mau pergi ini gitu, atau temenin aku dong gitu loh. Atau aku boleh dong ngerjain hobiku. Kalau tadi hobi masak, bikinlah gitu loh. Boleh nggak aku titip anak gitu, aku mau masak tapi nggak mau diganggu anak nih gitu. Bikin sesuatu yang rasanya nanti dengan feedback yang diberikan istrinya, rasanya suaminya diharapkan bisa lebih menerima. Lalu balik kasus kedua, ada yang mau ditanya dulu? Iya, ini rekan Shan, jadi tuh si suaminya itu tuh sempat bilang ketika si istrinya mulai berkomunikasi kan, pengen minta izin dan segala macam, suaminya tuh bilang, kenapa kamu butuh me time? Me time aku, me time suaminya itu adalah dengan aku sama kamu. Jadi bikin kenapa me time kamu harus sendiri, sedangkan me time aku tuh sama kamu loh gitu. Jadi bikin si istri itu juga agak-agak, aduh nggak enak ya, udah digituin gitu. Nah, sekarang kan yang penting bukan memendam. Kalau dia bisa menerima dengan legowo, it's okay. Tapi kalau dia itu dalam hatinya nggak bisa menerima omongan suaminya, itu nggak sehat gitu loh. Itu harus dibicarakan gini. Oh ya, tentu saja aku menikmati kebersamaan dengan kamu. Tapi kadang aku tuh kepingin deh aku bisa masak sendiri yang aku, karena di situ aku berkreasi. Aku pingin nambah ini, aku pingin rubah bumbunya sedikit gini-gini. Tapi aku butuh konsentrasi, boleh nggak gitu loh. Jadi ngomong terbuka lah gitu loh. Terus tapi juga memberikan imbal balik dalam arti jangan selamanya begitu. Tahu mungkin kebutuhan suaminya adalah kebersamaan itu, apalagi suaminya kerja. Jadi mungkin bisa jadi kalau yang lain gitu, mau cari buku resep atau apa, kamu nggak temenin aku? Aku kepingin ke toko buku atau aku pengen ke ini, boleh nggak gitu? Atau misalkan mau kursus gitu, anak kita beres nih urusannya, mau nggak kamu temenin aku, kamu antar aku, kamu boleh deh nanti ngopi-ngopi, aku dalam 2 jam selesai, nanti kita pergi yuk makan bareng misalkan. Jadi ada penyesuaian. Nah, saya rasa tetap harus dibicarakan karena itu kebutuhan individu, dan itu sama pentingnya dengan kita rekreasi loh. Sama pentingnya. Jadi me time itu sangat penting. Gitu. Terus saya mau bahas nih, kalau yang temannya Rio ini lain lagi ya. Iya, betul. Dia benar-benar traveling ya sendirian. Nah, rasanya itu yang mesti dipikirin. Agak kebangetan gak sih kayak gitu? Karena sebetulnya baik-baik aja, apalagi kalau dia benar-benar enjoy, tidak ada maksud lain. Tapi kan dari segi kepantasan gitu loh. Ya kan, kalau dulu misalkan dia pulang kerja, pulang apa, belum married, pulang jam 11:30 malam, mungkin masih oke, masih orang nggak. Tapi kalau udah punya suami kan jadi omongan, dia ada perasaan dari seseorang, pasangan hidupnya yang harus dijaga juga. Nah, jadi kalau traveling sendiri itu rasanya sekarang gini, dia mikir, dia enjoy banget traveling sendiri gitu.
kenapa sih sekarang kan cuma nambah 1 orang gitu. Ajaklah suaminya, Hmm. jangan ngajak anak. Misalkan ajak suami gitu. Aku punya teman ini asik loh. Ke gunung ini asik loh ternyata gitu. Mau nggak kamu nemenin? Terus kalau suami bilang nggak mau gitu. Terus boleh nggak aku pergi sendiri ya? Sekali-kali gitu Iya, nanya. iya. Kalau suaminya bisa ngizinin bisa nggak? Nah. Kalau suaminya ngizinin ya jangan jadi Jangan kebiasaan keseringan juga gitu loh. Oh terima kasih banget ya, itu ternyata aku healing banget loh dengan gitu. Tapi jangan dijadiin kebiasaan karena ini sesuatu yang me time yang agak ekstrim ya. agak ekstrim gitu loh. Ya, harus tahu lah bedanya kita sudah menikah atau belum gitu. Sama dengan misalkan belum menikah, kita pergi dengan teman-teman cowok gitu. Kita sendiri oke aja hahaha gimana gitu. Bisa. Saat kita udah menikah kan kita udah harus tahu batasannya. Ada norma yang harus dijaga tetap Iya, ya, dan Bu Syan. ada perasaan pasangan kita yang harus dijaga juga. Jadi itu yang perlu. Jadi agak beda ya Iya, dengan iya, yang betul. disebutkan. Kebetulan kita dapat 2 contoh yang bagus nih. Jadi mungkin harus dilihat juga ya dari sisi definisi me time-nya tuh apa gitu. Iya, Kalau di kasus pertama kan me time-nya lebih ke arah beberapa jam aja pergi dari rumah, dan itu pun untuk kursus masak yang nantinya tuh bisa balik lagi kan masakin ke keluarga dan segala macam. Sementara Iya. di kasus kedua mungkin secara jangka waktu, periode waktunya juga lebih lama dibanding kasus pertama, dan bener-bener hanya untuk kesenangan diri sendiri Iya. aja gitu kali ya, Iya, Bu Syan. dan seringkali itu me time itu juga bisa pergi kumpul bareng teman-teman, Iya. teman sekolah gitu. Selama kita juga kenal teman-teman itu ada baiknya lah. Suami mengenal teman-teman baik istrinya, sebaliknya istri mengenal juga teman-teman baik suaminya. Kadang-kala mungkin ada yang dibilang woman time ya. Misalkan mereka cuma sekadar makan siang bersama gitu. Izinkan karena istrimu itu kan tidak bisa selamanya itu kamu yang ngisi gitu loh kebahagiaan dia. Biarin dia ngumpul, saling sharing, dan itu juga membuka wawasan loh. Tidak selamanya berkumpul itu cuma ngegosipnya nggak benar gitu loh. Bisa juga sharing banyak ilmu. Karena gini bedanya ya, kalau istri pulang ceritanya gosip, nah itu boleh diingetin. Nah kumpul-kumpul itu kan mau seneng, mau ini, jangan cuma cerita kejelekan orang dong. Itu kan kamu malah jadi nggak positif gitu loh. Nah itu kan bisa diingatin gitu. Tapi woman time dengan teman-teman itu juga penting ya. Penting kalau kita lihat ya, kalau misalkan cuman ngumpul makan siang, ya nggak apa-apa gitu. Bayangin dengan istri yang bebas pergi shopping. Iya betul. Nah tapi ini aku juga jadi keingetan satu kasus lagi nih ya rekan Syan mengenai me time juga gitu. Dimana ini kasusnya suaminya sangat amat membebaskan si istrinya untuk pergi kemana-mana, sampai akhirnya tuh jadi wajar untuk mereka punya agenda setiap weekend yang sendiri-sendiri aja gitu. Dan semuanya nggak ada yang ngomel, suaminya fine, istrinya juga fine. Tapi apakah itu juga baik atau gimana ya? Karena jadi punya acara dan agenda sendiri. Sudah gitu. punya anak belum? Sudah ada anak rekan Syaneta. Terus anaknya ngapain? Kebetulan mereka masih tinggal sama orang tuanya. Jadi masih ada kakek neneknya lah di rumah. Jadi ini kembali ke yang menjalani. Tadi kan dibilang dua-duanya ngerasa fine-fine aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuma kan sekarang gini loh, ada orang tua kan di rumah, gitu loh. Ada orang tua itu harusnya mereka bisa mengingatkan. Pasti anak ini juga kebutuhannya ada dong. Untuk karena orang tuanya kerja misalkan gitu, weekend gitu dia ditinggal pula kan kasihan. Jadi sebagai orang tua mengingatkan anak menantunya gitu. Kalian nggak kepingin ngajak pergi ini? Kasihan loh dia udah seminggu di rumah cuma sama papa mama misalkan gitu loh. Terus kalau itu sesekali, jangan dilarang, benar-benar. Jadi sesekali pergi suami sendiri, misalkan mau nonton apa gitu dengan teman-temannya, nonton bola misalkan. Istri mau pergi gitu ya clubbing dengan teman-temannya, nggak masalah gitu loh. Tapi mereka harus ingat hakikat mereka berumah tangga itu harusnya ya bersama. Tidak lagi satu. Itu tadi me time me time sesekali pergi sendiri oke aja. Tapi kalau setiap minggu udah ada anak, makanya tadi saya tanya ada anak enggak gitu.
Oke. Tapi kalau nggak ada anak makin nggak apa-apa ya Ranganshan. Makin ya udah Kembali gitu. yang menjalani, tapi sebetulnya ada baiknya kan. Orang kembali kan tinggal sama orang tua mengingatkan gitu. Kalian nih pergi sendiri-sendiri, mama perhatiin kok tiap minggu ya. Nah, padahal kesempatan kalian untuk punya waktu panjang itu cuman weekend gitu. Nggak kepingin pergi berdua kemana-kemana gitu loh. Nah, tetaplah di situ diingatkan. Jadi jangan keenakan nanti itu jadi kebiasaan sampai punya anak pun begitu. Betul. Ini Gitu. udah agak ekstrim soalnya, yang satu nggak boleh, sedangkan yang satu benar-benar bebas dan jadinya tuh kebiasaan. Gitu. Iya. Karena itu juga tetap kembali ada batasannya. Ada norma yang sebaiknya diperhatikan saat kita sudah memutuskan berumah tangga. Gitu. Jadi kalau kebetulan ini tinggal dengan orang tuanya, ya orang tuanya wajib mengingatkan walaupun bukan kayak nasehatin anak kecil gitu loh, tapi diajak ngobrol, ditunjukin gitu loh. Mau kalian pergi berdua lah gini. Abis dia maunya gini mau gini, aku mau ke sini, dia mau ke sini. Ya, sekali-kali kan bebas masing-masing, tapi jangan tiap minggu lah gitu. Nah, tugas orang tua mengingatkan. Tapi berarti balik lagi ke pasangannya sendiri ya, Ranganshan. Apa yang what works for them gitu misalnya. Ada yang mungkin seminggu sekali di Sabtunya pergi sama teman-teman, minggunya dihabiskan berdua gitu. Tapi mereka yang harus mencari sendiri sebetulnya rumus yang bekerja untuk pernikahan mereka tuh me time-nya tuh seperti apa. Betul sekali, karena kan kita beruntung ya. Sekarang weekend Sabtu tuh rata-rata sudah tidak kerja ya. Jadi ada Sabtu, ada Minggu gitu loh. Jangan dua-duanya dihabisin dengan orang luar gitu loh. Terus kapan? Karena keluarga itu dan cinta itu perlu dibina. Itu yang kadang nggak boleh dilupakan gitu. Orang nggak berarti dengan tanda tangan surat pernikahan itu sudah beres semua, nggak bisa. Tetap perlu disirami supaya subur. Jadi cinta itu nggak kering gitu loh. Jadi kapan waktunya untuk ngobrol? Pulang kerja udah pada capek, ya kan? Ngobrolnya juga udah paling urusan. Tadi ini gini loh, tadi ini dimarahin bos, tadi ini gini-gini. Quality time ya. Iya, bukan yang mengenai mereka sendiri. Nah, itu padahal penting sekali. Penting, iya. Kadang suka itu sih yang dilupa karena udah menikah, udah terbiasa, jadi merasa semuanya tuh ya udah baik-baik aja gitu. Iya. Berarti dari kasus-kasus yang berbeda, hari ini kita lumayan banyak ngomonginnya ya. Walaupun tipenya sama-sama me time, tapi kayaknya ada 3 jenis kasus yang berbeda, jadi sangat amat menarik. Tapi basically semuanya jadi mirip-mirip ya, bahwa yang pertama dari sisi komunikasi itu juga harus open kepada pasangan, tidak boleh ada yang dipendam supaya dari sisi hubungan juga bisa lebih sehat. Dan yang kedua, bagaimana caranya masing-masing pasangan itu untuk juga bisa menemukan rumus me time di perkawinan mereka tuh yang works tuh seperti apa gitu. Karena tidak ada satu solusi yang applicable buat semua pernikahan kan, semuanya juga pasti kan beda-beda tergantung pasangannya masing-masing. Tapi jangan sampai lupa juga supaya mengingatkan bahwa ada norma-norma atau ada aturan-aturan yang masih terus harus kita junjung selama kita menikah itu gitu ya. Menarik. Nah, buat teman-teman juga, buat para sahabat Mozaik Keluarga yang memang misalnya punya cerita-cerita menarik seperti tadi yang seperti kita bahas ya, me time dalam hubungan pernikahan, bisa langsung aja kirimkan ke email kami di mozaikkeluarga@gmail.com. Nanti semua cerita yang masuk akan pasti kami bahas dan jangan khawatir, untuk namanya juga pasti akan kita samarkan. Nah, demikian pembicaraan kita atau podcast kita pada hari ini. Jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga.